Tahun 2018 bulan Oktober saya divonis kena kanker limfoma, kanker getah bening stadium 3B. Stadium 3B adalah stadium yang sudah lanjut, saudara, karena 3B, 3C, lalu kemudian 4, dan kemudian itu sudah jadi terminal, saudara. Saya diperiksa selama 3 bulan, baru kemudian yang terakhir di Jakarta, ketika di CT scan baru kelihatan bahwa ternyata kalau kanker limfoma atau getah bening itu dia berada di semua titik-titik darah. Saya tidak, saya itu parkir di satu tempat yaitu di limpa, saudara. Nah disitulah dokter lalu mengambil keputusan, tadinya apakah limpa saya mau dioperasi, diambil, diangkat. Tapi kemudian dokter ini baik, dia berkata tidak. Lebih baik di kemoterapi agar bisa tahuan. Karena kalau diangkat ternyata malah menyebar, kankernya tetap ada kan menyebar. Jadi akhirnya di kemoterapi, saudara. Di Singapura kami melakukannya. Lalu kemudian pada waktu kemoterapi pertama, kedua, ketiga sudah mulai clear. Tetapi dokter katakan tetap harus dijalani sampai habis. Setelah 6 kali, saya sangat menderita terus terang pada waktu di kemo itu. Saya ada masa-masa yang lemah sekali. Masa-masa di mana saya tidur terus, tidak bisa bangun, mau mandi aja sempoyongan, sudah berat sekali. Dan berat badan saya dari 86 menjadi 67. Saya berkata, dalam satu doa, Tuhan saya mendoakan orang sembuh. Tapi saya tidak sembuh ya Tuhan. Ternyata Tuhan ingin saya mengalami melalui lembah kekelaman. Lalu ayatnya muncul, saudara. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Jadi saya menganggap ini sebagai sebuah proses untuk introspeksi saya dan hidup saya dan diri saya. Karena itu apa yang harus dilakukan ketika seorang sedang diproses? Ikuti saja. Ya Tuhan, kalau dia ingin membawa kita di lembah kekelaman, ya segala sesuatu bisa terjadi. Jadi saya ikuti proses tersebut, saudara. Betapa sakitnya waktu saya ditusuk sumsum tulang belakang saya, dipecahkan tulangnya, lalu diambil, disedot untuk dibiopsi, lalu kemudian diperiksa di lab selama beberapa minggu, lalu saya kembali, dokter berkata ternyata clear, jadi tidak ada masalah. Limpa saya dibiopsi juga, ditusuk dengan jarum yang panjang dan besar, saudara. Jadi dari belakang, tidak boleh goyang, karena begitu goyang, saya akan kena arteri yang main artery, itu akan pecah, lalu kemudian saya akan game over langsung. Lalu saya menjalani kemoterapi setelah itu. Dan setelah 6 kali, saya dinyatakan clear, tapi belum dikatakan sembuh, karena kanker itu bisa kembali. Jadi saya terus menjalani pemeriksaan, setelah selesai 6 kali, saya lalu dicek setiap 6 bulan sekali di PET scan. Cek yang paling baik adalah di PET scan. PET scan karena di foto, di scan jadi kelihatan. Lalu kemudian setelah dari itu 1 tahun sekali. Terus kena pandemi. Pandemi baru 2 tahun saya periksa. Ternyata terus clear. Clear sampai Januari 2025. Saya periksa lagi ke sana. Dokter menemukan setelah 6 tahun. Dikatakan you are still clear, so you don't have to go back to Singapore anymore. Setelah 6 tahun, saya dinyatakan sembuh. Saya bersyukur, Bapak Ibu sekalian. Tadinya saya berpikir, kami sudah ingin menjual rumah, karena tidak punya biaya. Karena saya tidak punya insurance. Apalagi sudah tahu kalau di Singapura pengobatan itu, sekali kemo $15,000, saudara. Belum lagi yang lain, pemeriksaan darahnya, pemeriksaan ininya dan sebagainya. Tapi Tuhan memberikan berkat-Nya dengan luar biasa. Kami tidak usah jual rumah, tapi Tuhan berkata bahwa aku akan mencukupi segala sesuatu. Dan Bapak Ibu sekalian, saya tidak pernah kenal ada orang-orang yang tiba-tiba mengirimkan vitamin, tiba-tiba mentransfer uang. Saya juga tidak tahu siapa ini orang. Dan sampai itu semua kami tidak berhutang sebab God is a great God. Amin, saudara. Kalau Dia izinkan kita masuk lembah, Dia pasti akan ajak kita keluar dari lembah itu. Amin.